Kita ke informasi lainnya pemirsa, Lembaga Filantropi Aksi Cepat Tanggap ACT tersandung masalah. Petinggi ACT diduga menyelewengkan dana kemanusiaan untuk gaji fantastis petingginya. Sebelum dibagikan, penghafalnya langsung diproses inisiatif. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mencium aliran dana Aksi Cepat Tanggap ACT mengalir ke kantong pribadi dan organisasi terlarang. Hal ini diketahui berdasarkan hasil analisis PPATK yang telah diserahkan ke aparat penegak hukum. Patut menduga ada beberapa penggunaan dana tidak dilakukan secara semestinya gitu. Misalnya kalau menyumbang kegiatan kemaslahatan umat itu kan ada yang benar-benar ditujukan untuk kemaslahatan umat, lalu kemudian ada transfer ke rekening-rekening pribadi yang kita duga untuk kepentingan-kepentingan tidak semestinya gitu. Lalu kemudian ke organisasi lain yang patut diduga untuk kepentingan yang berbeda gitu. Tapi semuanya masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut oleh para penegak hukum, dan itu kan memang tidak bisa serta-merta kan kita simpulkan gitu kan. Aksi Cepat Tanggap ACT mengakui ada dana yang disalurkan ke Suriah. Menurut Presiden ACT Ibnu Hajar, dana bukan untuk aktivitas terorisme, melainkan donasi kemanusiaan untuk korban ISIS. Karena kami tidak pernah berurusan dengan teroris, kami nggak pernah berurusan dengan, kayak misalnya ke Suriah dulu ada pertanyaan begini teman-teman. Apakah ACT menaruhkan bantuan kepada pemerintah yang Syiah atau kepada pemberontak yang ISIS? Kami sampaikan kemanusiaan itu nggak boleh menanyakan tentang siapa yang kami bantu, agamanya apa, nggak penting. Jadi yang kami tahu ada orang tua yang sakit, ada anak-anak yang terlantar, korban perang kami terima di pengungsian di perbatasan Turki, kami berikan bantuan pangan medis kepada mereka, dan kami nggak pernah bertanya mereka itu Syiah atau ISIS, nggak penting buat kami. Karena keluarga-keluarga ini adalah orang-orang jumbo, tua-tua anak yang harus kami bantu. Korban perang. Ini prinsip kemanusiaan begitu. Jadi kalau dibawa kemana-mana, kami jujur saja kami sering bingung gitu. Sebenarnya yang disebut sebagai teror itu dana yang kemana, macam-macam. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko juga menyayangkan kasus yang terjadi di ACT. Sufmi berharap aparat penegak hukum mengusut tuntas penyelewengan dana di ACT. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan kerjasama Pemprov DKI dengan ACT tak bermasalah. Ya, tidak cuma ACT, kalau ada dugaan penyelenggaraan dana umat tentunya kita prihatin dan harus diusut tuntas. Karena yang menyumbang itu kan tentunya berharap bahwa dana yang disumbangkan itu dipergunakan semaksimal-maksimalnya untuk kepentingan yang memerlukan. Selama ini kami ada beberapa kerjasama dengan ACT dan hubungan baik, tidak ada masalah. Berarti selama ini kalaupun ada pemberitaan di media yang kita dengar, kita baca itu di internal ACT, kita harapkan kerjasama yang selama ini dilaksanakan dengan ACT tetap berlangsung dengan baik. Mudah-mudahan masalah ini bisa selesai hingga Usai kasus dugaan penyelewengan di ACT mengemuka, tagar aksi cepat tilap dan jangan percaya ACT menjadi trending topik di media sosial. ACT diduga menyelewengkan donasi publik untuk memenuhi hasrat gaya hidup bos-bosnya. Atas keriuhan yang terjadi, manajemen ACT meminta maaf. Pada Juni 2021, ACT pernah dilaporkan ke Barreskrim terkait dugaan penipuan dalam akta autentik. Penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap petinggi ACT Ibnu Hajar dan Ahyudin sebagai terlapor. ACT resmi diluncurkan secara hukum sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan sejak tahun 2005. Lembaga filantropi ini melakukan kegiatan tanggap darurat, program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual kurban zakat dan wakaf. Mereka juga banyak memberikan bantuan untuk Palestina, Rohingya, dan Suriah. Tim Liputan iNews melaporkan.